Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Marilah pemirsa Opini, kita lanjutkan lagi obrolan kita di pagi hari ini. Obrolan pagi ini pastinya bersama dengan Bang Boy. Ini nama tenarnya, nama dikenal banyak orangnya. Nama aslinya adalah Parsinggih ya. Dan Bang Boy, kalau untuk berbicara di depan umum, nah ini ada batasan usianya nggak sih kalau menurut Bang Boy? Mungkin ada juga bapak-bapak, mungkin dia ingin menjadi seorang public speaking atau berbicara di depan umum, tapi dia merasa, wah umur saya sudah 40-an nih, udahlah mendingan nggak usah deh, atau seperti apa Bang Boy? Kalau untuk dari sudut pandang saya, sebenarnya untuk batasan umur itu relatif ya. Namun bagi saya itu tidak ada batasan. Selagi kita mampu, sehat, seperti itu. Jadi, sedangkan kita berbicara tentang profesi, setiap profesi itu kan harus memiliki public speaking yang bagus. Betul, betul. Jadi ketika sama seperti kita sekarang, tahun politik, otomatis mereka yang mencaleg harus punya public speaking yang bagus. Benar. Dan mereka yang mengikuti juga ada yang usia muda dan ada usia yang kebanyakan yang sudah istilahnya sudah berumur, udah senior lah kita bilang udah senior lah. Namun mereka masih bisa dalam artian ketika kita ingin mencoba, ingin belajar, maka tidak terbatas dengan umur kita. Selagi kita mampu, selagi kita punya keinginan. Ingat satu hal yang harus kita miliki adalah keinginan kita. Kalau kita sudah ingin melakukan, ya sudah kita pasti bisa. Tetapi kita hanya ingin saja tetapi kita tidak melakukan, itu hal yang salah. Karena apa? Ya kita tidak bisa berkembang kalau kita tidak melakukan. Cuma ada niatnya aja. Cuma ada niatnya aja. Itu tadi keinginan atau niat kita harus kita miliki. Kalau untuk berbicara tentunya sudah saya tekankan bahwasanya tidak ada batasan. Karena setiap orang memang harus memiliki kemampuan untuk public speaking. Apalagi zaman sekarang yang luar biasa perkembangannya ya. Benar di era digital ini pun juga public speaking juga digunain ya. Apalagi yang pengen berjualan online shop misalnya. Online shop, content creator juga harus dimiliki ya. Kemudian kita juga dalam lingkungan kecil, misalnya lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitar kita, RT RW, kadang ada pengajian, kalau kami kan ada kebaktian dan lain sebagainya. Perlu public speaking, paling tidak mental dan percaya dirinya. Tergantung konteks dari public speaking itu sendiri. Ada orang yang memang untuk pengajiannya memimpin pengajian, kalau dalam Nasrani ya, Kristen itu biasa kita menjadi WL, worship leader, kemudian ada singernya juga. Kalau untuk WL-nya itu kan dia lebih konteksnya mengarahkan jemaat untuk bernyanyi. Kemudian untuk orang khotbah juga seperti itu. Itu hal yang sangat penting. Dari hal yang lain juga misalnya kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang lainnya, rapat RT lah. Kemudian ketika ada orang nikah, kita harus kata sambutan kan penting tuh. Betul. Dari desa A ke desa B, otomatis ada penerimaan ya, penerimaan dan penyerahan. Itu otomatis pasti kau aja. Terkadang kan bukan orang yang profesional, tetapi apa? Orang yang memang dianggap sudah sepuh seperti itu. Nah, dari situ kita bisa belajar. Itu kan public speaking yang memang seperti tidak terlihat tapi nyata. Kenapa? Ketika kita tidak bisa berbicara, bagaimana kita ya istilahnya ngomongnya secara halus kan, seperti itu tidak bisa dilakukan. Jadi memang tidak terbatas. Tidak terbatas ya, dari usianya juga tidak terbatas, kapanpun di manapun. Benar, public speaking ini digunain kehidupan sehari-hari kita. Betul. Tidak terbatas ini ya. Tidak terbatas ruang dan waktu, istilahnya seperti itu. Kadang kita datang undangan nih, biasanya bapak-bapak ya, bapak-bapak biasanya kita datang tuh di acara nikahan orang. Ini langsung nanti dipanggil MC-nya, dibisikin dengan panitianya, bapak itu jadi ini kata sambutan mewakili tamu undangan. Itu kan sering juga. Nah, dari hal yang kecil aja kita belajar, karena dari hal yang kecil akan menjadi hal yang besar bagi kehidupan kita. Nah kalau untuk stepnya Bang Boy, gimana sih cara kita untuk bisa menjadi seorang yang benar-benar public speaking, seorang public speaking, step-stepnya apa aja Bang Boy? Step by stepnya ya. Yang pertama kita memang satu harus modal utama, sudah kita bahas tadi, yaitu mental, percaya diri. Kemudian ada materi yang harus kita kuasai. Setelah itu kita mengikuti kegiatan ataupun pengalaman. Nah,
stepnya. Kemudian yang dari hal tersebut kita harus kembangkan relasi kita. Oke. Iya, relasi ini penting ketika kita sudah punya modal-modal dasar kita yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Kenapa perlu relasi? Ketika kita memang ingin menjadi orang yang berkembang, maka kita perlu relasi. Relasi kita kepada siapa? Kita bisa relasi dengan orang yang memang sesuai dengan job desk kita. Misalnya, kita relasi di dunia pekerjaan, otomatis perusahaan kita harus bekerja sama dengan perusahaan lain. Maka kita harus punya relasi. Kita harus punya hal yang harus terhubung dengan mereka, pimpinan kita, misalnya bagian marketingnya atau bagian public relationnya seperti itu. Tetapi ketika kita menjadi public speaker yang sering diundang orang, maka kita harus banyak relasinya kepada kampus-kampus, kemudian betul. Organisasi mahasiswa, kan seperti itu. Dari situlah kita akan terus diundang. Oke. Ya. Tetapi ketika kita menutup diri kita, tidak mengembangkan relasi kita, sedangkan kita sudah punya modal dasar, ya udah, kita hanya bisa kemampuan kita itu kita sharing kepada diri kita sendiri, tidak untuk orang lain, dan bisa-bisa kita akan menjadi orang yang tertinggal. Oke, berarti memang untuk seorang public speaking relasi itu sangat penting. Relasi sangat penting, baik relasi dalam dunia pekerjaan maupun relasi dalam dunia luar seperti itu, karena dari situlah yang akan menjadikan kita orang yang besar. Oke, ikut-ikut lomba sudah gitu, sudah, terus juga mental, semua pengalaman juga sudah, relasi lagi. Kalau pengalamannya sudah banyak tapi ternyata relasinya malah dia tutup sendiri, cuman sebatas batas itu aja. Sama saja kita menutup rezeki kita sendiri. Oke, karena balik lagi public speaking itu juga banyak, luas sekali, bisa juga menghasilkan uang untuk kita, gitu ya. Kita dan juga kita bisa membagikan ilmu kepada orang lain. Oke, nah kalau untuk Bang Boy sendiri, Bang Boy, setelah terjun masuk ke dunia public speaking ini, apakah menspesialisasikan diri Bang Boy? Terkadang kan ada public speaking ini, wah saya ini public speakingnya untuk yang acara formal gitu, atau yang acara yang santai-santai, yang fun gitu. Atau seperti apa nih Bang Boy, kalau menurut dari Bang Boy sendiri, perlu nggak sih seorang public speaking menspesialisasikan dirinya? Betul sekali, untuk spesialisasi itu sangat penting ya. Biasanya kita ada MC juga, kemudian dan lain sebagainya. Kalau untuk saya sebenarnya saya lebih ke MC ya. Dalam dunia pekerjaan juga kita juga sering ya, kegiatan-kegiatan lainnya kita harus bisa punya narasi yang memang cukup unik dari seperti itu. Bridging-nya. Iya, betul sekali. Cuman kita kan sering berbagi juga di dunia pendidikan yang memang dalam bentuk formal seperti itu. Akan tetapi hal yang penting adalah kita harus tahu basic kita di mana. Content creator kah? Content creator kan termasuk public speaking juga. Kenapa? Karena kan ada hal-hal yang khusus, dia berbicara tentang review-review, mungkin ada makanan dan lain sebagainya. Spesifikasinya ada content creator. Ketika kita sudah punya content creator, adalah personal branding. Membentuk brand diri kita ini seperti brand apa? Diri kita. Ini kan, ini nyepilnya personal branding nih ya, dari pertanyaannya. Menyangkut spesialisasi kita apa? Betul. Spesialnya apa sih? Memang khususnya seperti itu, misalnya content creator, kemudian MC. Dari nama akun kita ini harus kita perhatikan. Sudah ketahuan juga. Jadi kita harus spesialisasi kita dilihat dari nama kita. Seperti saya kalau Instagram saya kan Bang Boy MC misalnya seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang content creator lainnya kuliner atau apa, ini kan berbasis memang dia kuliner. Jadi memang penting spesialisasinya. Cuman kita lihat dulu konteksnya. Biasanya orang memberikan job kepada kita, ada juga yang formal, namun kita harus terima dan kita juga harus bersikap profesional tentunya. Kita harus kuasai audiens kita itu siapa. Dari situ kita harus persiapkan dengan matang seperti itu. Tapi penting ya, karena apa, dari situ orang akan tahu kita sebagai MC kah, reviewer kah, atau pembawa acara, pembaca berita juga seperti itu. Berarti memang untuk spesialisasi diri itu perlu juga, karena kebutuhan personal branding tadi. Personal branding kita, kita ini siapa? Betul, kita ini siapa. Jadi jangan sampai, wah saya udah menjadi seorang public speaking nih, acara A dihajar, content creator iya, review makanan iya, akhirnya tadi relasi kita bingung. Tapi kalau ketika kita bisa kita ambil semuanya ya, dengan catatan kita tetap profesional. Karena seperti apa, kadang kita ada MC formal dan non formal, kita harus tahu konteksnya.
Oke. Kapan kita harus fun, kapan kita harus serius. Seperti itu. Oke deh, dan pemirsa Opini, nanti setelah ini dari Bang Boy juga akan memberikan tips-tips untuk kita semua. Seperti apa sih untuk menjadi seorang pembicara di depan umum yang baik, yang pastinya bisa menghibur untuk semua orang khususnya. Dan pemirsa Opini jangan kemana-mana, tetap saksikan Opini. Kami berdua akan kembali lagi setelah yang satu ini.